Mohon maaf kemarin belum sempat salam sapa ya. Saya nggak membaca instruksinya. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, Samsudin beserta Bapak Ibu semuanya untuk menemani insyaallah kajian Al-Wafi ya. Aslinya adalah orang Pemalang, domisili saat ini berada di Tangerang. Silahkan yang di Tangerang bisa saling sapa, bisa saling mendekat ya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan melanjutkan untuk materi pembelajaran kita, kajian kita bersama, yaitu kajian kitab Al-Wafi sebagai aplikasi pelajaran kita ilmu hadis diroyah, dan kita akan mempelajari ilmu hadis riwayah. Ini lumayan, di hadis yang kedua ini lumayan panjang, dan di slide saya potong-potong. Jadi di situ ada beberapa halaman ya, ada beberapa saya potong di 3 halaman kalau nggak salah ya. Nanti supaya para peserta bisa baca potongan sehingga nggak terlalu panjang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu silahkan disimak di sana. Jika untuk ditulis silahkan ditulis. Saya akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anhu bihi qala an Umar bin Al-Khattabi, dari sahabat Umar bin Khattab. Qala, beliau berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzata yaumin. Suatu masa kami, di suatu hari kami samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iz tala'a alaina, tiba-tiba datang kepada kami rojulun, seorang lelaki, syadidu bayadis thiyabi, laki-laki yang bajunya sangat hitam. Sangat putih, mohon maaf ya. Syadidu sangat, bayadi putih, asyabi baju, yang bajunya sangat putih. Jadi datang seorang laki-laki yang bajunya sangat putih. Syadidu sawadis sya'ri, yang rambutnya sangat hitam. Jadi rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. La yura alaihi, tidak terlihat asarus safari, bekas ya, tepakan ataupun bekas jalannya itu enggak kelihatan. Biasanya kalau di padang pasir itu kan kita nepak, kita jalan itu kan ada tepakan-tepakannya kelihatan. Nah ini enggak kelihatan. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cepatnya sampai-sampai laki-laki yang tadi tampak putih, rambutnya hitam, jalannya cepat ini tiba-tiba sudah berada di samping Rasulullah. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian laki-laki ini duduk ya, ilan Nabi, ya, duduk beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada, kemudian laki-laki ini menyandarkan rukbataihi, kedua lututnya, ila rukbataihi. Kedua lututnya disandarkan, ditempelkan dengan kedua lutut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saling berhadap-hadapan. Ya, laki-laki ini menghadap kepada Rasulullah dan lututnya ditempelkan dengan kedua lutut mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wadha'a kafaihi, dan laki-laki ini meletakkan kedua telapak tangannya ala atas kedua pahanya. Nah ini nanti ada dua pengertian ya, ada dua pengertian. Nah, pengertian yang pertama, laki-laki ini meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ya, jadi menempelkan dengan lutut mulia Rasulullah,
Akan tetapi kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha dirinya, laki-laki tersebut, ya, seperti orang sedang sholat seperti itu ya. Waqala, dan laki-laki ini berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni anil Islam. Beritahu kami, ya beritahu saya tentang Islam. Laki-laki ini bertanya, apa itu Islam? Kasih tahu saya tentang Islam. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam, Islam an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu. Ini Rasulullah SAW menjawab pertanyaan tentang Islam yang dilontarkan oleh laki-laki tadi yang memakai baju sangat putih dan rambutnya yang sangat hitam. Kemudian qala sodakta, laki-laki yang bertanya ini kemudian dia menimpali kepada Rasulullah. Qala, laki-laki ini berkata, sodakta, benar engkau, jawaban engkau benar, betul. Ya, jadi Nabi Muhammad sudah jawab dan jawabannya dibenarkan oleh si penanya. Qala, kemudian sahabat Umar berkata, fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya. Qala di sini ada sahabat Umar, perawi hadisnya ya, rawi a'lanya. Sahabat Umar berkata, fa'ajabna, kami terheran-heran, takjub. Kami terheran-heran kepada laki-laki ini. Saya kok heran kepada laki-laki ini. Dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Nah, kenapa terheran-heran? Nah, nanti kita bahas di bawah ya. Jadi sahabat Umar dan para sahabat yang lainnya merasa heran. Loh kok dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Nah, kalau dia emang nggak tahu, ya sudah. Dia bilang aja terima kasih. Nah, kalau dia sudah tahu, ngapain juga dia bertanya. Nah, ini. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah. Fa'akhbirni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, antuk minabillah. Engkau beriman kepada Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, atau billahi wa malaikatihi, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman dengan adanya hari akhir. Beriman dengan bahwa kehidupan kita ini akan ada ujungnya. Di dunia ini akan ada ujungnya. Ya. Sebelum ujung yang hakiki, bisa jadi kita meninggal dunia di usia 60, 70. Ya, sebelum sampai ke akhir yang hakiki, yaitu hari kiamat. Dan engkau beriman dengan qadar, ya, ketentuan-ketentuan, kepastian yang dilakukan khairihi, baik itu kepastian baik, wasyarrihi, ataupun kepastian buruk yang Allah sudah tentukan. Kemudian laki-laki ini menimpali Rasulullah, sodakta, benar apa yang engkau telah jawab. Begitu lagi, para sahabat merasa heran juga. Kemudian qala, laki-laki ini bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan. Beritahu kami tentang ihsan. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, anta buddha, engkau menyembah Allah ka'annaka, seakan-akan engkau tarohu, ka'annaka,
seakan-akan ya, ka'annaka seakan-akan engkau tarohu, engkau melihatnya. Fa illam takun, jika engkau tidak tarohu, engkau melihatnya, fa innahu, maka sesungguhnya dia yaroka, dia melihat engkau. Jadi laki-laki ini bertanya tentang ihsan. Apa sih ihsan itu? Nah, Rasulullah menjawab, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu untuk menghadirkan perasaan keyakinan yang sedemikian itu, maka yakin Allah Subhanahu wa taala yang selalu memantau dan mengawasi engkau. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, beritahu kami, beritahu saya tentang hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, mal mas'ulu, tidak ada yang ditanya tentang hari kiamat bi'alama, itu lebih mengetahui minas sa'ili, dibanding penanya. Yang bertanya lebih tahu dibanding yang ditanya. Artinya apa? Bahwa malaikat Jibril sudah tahu bahwa tidak ada yang mengetahui ketentuan hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pun juga tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala fa akhbirni ammaratiha. Laki-laki ini melanjutkan bertanya kepada Rasulullah, maka beritahu saya tentang tanda-tanda ciri alamat hari kiamat. Kemudian satu, jika seorang budak perempuan melahirkan robataha, melahirkan majikannya. Wa antarul hufa, wa jika engkau sudah melihat orang yang tidak memakai alas kaki, orang yang nyeker, al-urata yang telanjang, tidak memakai baju, al-alata yang fakir, miskin, tidak memiliki harta benda, ri'a as-sa'i, yang pekerjaan kesehariannya adalah menggembala kambing-kambing. Menggembala kambing-kambing orang lain, menjadi karyawan. Yatatawaluna fil bunyan. Tetapi orang yang seperti ini kamu sudah lihat bahwa mereka itu saling kemudian membangun, saling berlomba-lomba membuat bangunan yang menjulang tinggi. Qala, kemudian sahabat Umar berkata, tuman tolako falabistu malia. Kemudian laki-laki ini pergi, dan kata sahabat Umar, kami menunggu dalam nantian yang lama. Falabistu kemudian malian, dalam waktu yang penuh yang lama. Artinya sahabat Umar dan para sahabat yang lain setelah laki-laki ini pergi, kemudian menunggu tentang visa dari Rasulullah SAW, itu bukan dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu yang singkat, tetapi dalam waktu yang lama, yaitu 3 hari. Tsumma qala li, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kepada sahabat Umar. Tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri, apakah engkau tahu, man, siapa as-sailu, orang yang bertanya itu? Kamu tahu enggak yang bertanya itu siapa? Qultu, saya berkata, kata Umar, Allahu, Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, a'lamu, yang mengetahui. Allah dan rasulnya yang mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah berkata, fa innahu, maka sesungguhnya yang itu Jibrilu, dia adalah malaikat Jibril. Atakum, dia mendatangi kalian, yu'allimukum,
dia mengajarkan terhadap kalian dinakum, urusan agama kalian. Bapak Ibu, di hadis riwayat hadis yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab ini sebuah hadis panjang ya. Di sana ada 4 aspek yang dijelaskan. Ya. Biasanya itu 3 aspek ya, tetapi seperjalanannya sekarang sudah ada 4 aspek ya. Aspek yang pertama yaitu tentang Islam, yang kedua adalah tentang iman, tentang Islam yang kita sudah kenal, yang nantinya akan menjadi rukun Islam ya, menjadi rukun Islam yang ada 5. Kemudian ada aspek yang kedua yaitu tentang iman. Ya, maka kita kenal di dalam ilmu tauhid disebut dengan rukun iman yang ada 6 ya, rukun iman. Kemudian ada tentang ihsan. Ya, tentang ihsan. Kemudian yang keempat adalah tentang hari kiamat. Nah, maka tentang pelajaran hari kiamat ini menempati disiplin ilmu tersendiri juga ya. Maka Islam akan dibahas pada ilmu yang disebut dengan ilmu syariah, ya, ilmu syariah, ilmu lahir, ilmu lahiriah, ilmu syariah, ya. A'mal jawarih, aktivitas anggota tubuh, ya disebut Islam. Maka bukunya adalah buku fikih, itu dibahas di dalam bidang ilmu fikih. Kemudian iman itu tentang amal-amal batin, ya, amal hati, amalnya amal hati. Iman khusus membahas tentang keimanan, maka disiplin ilmunya adalah ilmu tauhid. Kemudian al-ihsan ini adalah tentang sifat muraqabah ya, tentang akhlak, yang endingnya adalah akhlak, ya goalnya adalah akhlak. Ini merupakan disiplin ilmunya itu adalah namanya ilmu tasawuf ya, ilmunya ada yang mengatakan ilmu tasawuf, ada yang mengatakan tazkiyatun nafas, ada yang mengatakan roqaik dan seterusnya ya. Akan tetapi substansinya sama ya, esensinya sama, di dalamnya itu tentang akhlak. Kemudian yang keempat adalah tentang hari kiamat. Nah, tentang membahas tentang hari kiamat. Tentu hari kiamat peristiwanya tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tanda-tanda kemunculannya itu ada. Tanda-tanda kemunculannya ada, dan yang berada di dalam hadis tadi, di dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab, di sini tadi ada 2 ya, ada 2. Ya, kalau sudah budak itu majikannya itu anaknya, itu apa bagaimana nanti kita pahami di bawah relevansi ya, ataupun penerapan ya, konteks kekiniannya itu apa supaya kita paham, karena perbudakan sekarang sudah nggak ada. Nah, kalau perbudakan sudah nggak ada, bagaimana kita memahami tentang hadis tersebut? Baik. Baik, untuk yang pertama ya, sebelum nanti kita lanjutkan, nanti ada silahkan yang mau membaca untuk bagian slide yang pertama, silahkan dari Bapak Ibu untuk yang ingin membaca hadis memperoleh keberkahan, karena ini saya potong-potong. Silahkan bisa sekalian dengan terjemahannya ya. Jadi satu slide yang tentang Islam akan dibaca beserta terjemahannya. Silahkan dari Bapak Ibu untuk mengangkat tangan atau langsung bisa menyapa siapa dan di mana, dan siap untuk membaca. Silahkan. Saya Ustaz. Silahkan. Saya Ustaz. Silahkan Pak. Silahkan dengan siapa dan di mana untuk membaca slide pertama ya. Bu Eli. Bu Eli, silahkan Bu Eli. Fadoli untuk membaca slide pertama. Jakarta ya. Khatab kola
Qala bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam datal yaum ittala'a alaina rajulun syadidun bayadun syadid Syadidu. syadidu baido ya itu. Ketutup Bayadis. bayadis sayabi Siyabi. siyabi syadidu sawadi sya'ar la sa'ri ya la yura alaihi asrus safar wala Asarus safari. asarus safari wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalsan ilan nabiyya sallallahu alaihi Ilan wasallam nabiyyi. oh, ya. Ilan nabiyyi. Ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada Rukbataihi. bataihi ila rukbataihi wa doa kafaihi ala fahida apa nih Bakhidaihi. fahidaihi wa qala ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Baik, silahkan terjemahannya Ibu Eli. Tob berkata, suatu hari ketika kami sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang lelaki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak tapak jalannya, dan di antara kami tidak seorang pun yang mengenalnya, hingga dia menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha seraya berkata, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Baik, jazakumullah Ibu Eli, barakallahu fiik. Berikutnya untuk slide yang kedua. Boleh saya, Ustaz? Silahkan, dengan siapa, di mana? Ibu Rafniza ya? Ya, dari Depok. Oh, Depok. Silahkan Ibu Rafniza di slide kedua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tafuma Ramadana wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila qala sadaqta qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Baik, terjemahannya Ibu Rafniza. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah 1. Engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berpuasa di bulan Ramadan. 5. Berhaji ke Baitullah jika mampu. Lelaki itu berkata, engkau benar. Kami terheran-heran kepadanya. Dia bertanya, dia juga yang membenarkan jawabannya. Baik. Jazakumullah Ibu Rafniza. Berikutnya, silahkan di slide yang ketiga. Ada 4 slide ya. Slide ketiga. Masih ada 2 slide lagi. Silahkan slide yang ketiga. Ya, saya Ali Rosidi. Bapak boleh. Baik, Pak Ali Rosidi, fadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wahbirni iman qala antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, qadari. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Dia bertanya, beritahu aku tentang iman. Ya. Artinya dulu Pak, slide-nya lagi di bawahnya. Artinya dulu. Itu ya. Dia berkata,
Beritahu aku tentang iman. Rasul menjawab, engkau beriman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, serta beriman terhadap qadar baik ataupun buruknya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Qala anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya dia berkata, beritahu aku tentang ihsan. Rasul menjawab, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak demikian, yakinlah bahwa sesungguhnya dia melihat engkau. Barakallahu fiik, jazakumullah. Pak Ali Rosidi. Ya. Berikutnya slide terakhir. Silahkan, boleh siapapun. Untuk slide terakhir. Dengan siapa? Bu Helni. Bu Hel, silahkan, Fadli. Qala fa akhbirni anis sa'ati. Qala mal mas'ulu anha bi'alama minasaili. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antara al-hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyani. Qala summa talaqa falabistu maliyan summa qala li ya Umaru atadri manisa ilu qultu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Dia bertanya, beritahu aku tentang hari kiamat. Rasul menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dibanding yang bertanya. Dia bertanya, beritahu aku tentang ciri-cirinya. Rasul menjawab, jika amat melahirkan majikannya. Jika engkau melihat orang yang nyeker, telanjang, miskin, penggembala kambing, mereka membangun bangunan menjulang tinggi. Kemudian lelaki itu beranjak pergi hingga aku Umar menunggu lama. Lalu Rasul menyapa, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Rasul berkata, sesungguhnya penanya itu adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Baik, jazakumullah. Ibu Helmi, barakallahu fiik. Semoga semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, itu adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya, sahabat Umar bin Khattab yang langsung mengalami peristiwa tersebut dengan para sahabat yang lain ya. Nanti ada beberapa sahabat yang lain pula yang menyampaikan hadis ini ya, hadis yang sama disampaikan pula oleh sahabat yang lain ya. Maka hadis ini nanti dia bisa naik ya, dia hadisnya ini berlai hadis tawatir. Ini sekalian langsung menjawab pertanyaan kemarin ya, apakah hadis yang kemarin tentang niat itu bisa menjadi hadis mutawatir karena periwayatnya banyak. Kemarin pertanyaan seperti itu, ada Bukhari, Muslim dan seterusnya. Nah, yang sebetulnya yang disebutkan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari, beliau ini bukan perawinya ya. Beliau ini adalah al-mukhrijnya ya, al-mukhrij. Ya, jadi sebetulnya kalau secara terminologi yang digunakan adalah akhrojahu, seperti itu. Hadis bukan yang diriwayatkan, tetapi hadis yang dihimpun, hadis yang dikeluarkan, yang dihimpun oleh Bukhari, himpun oleh Muslim, seperti itu. Akan tetapi sudah menjadi keumuman, menjadi hadis riwayat, seperti itu. Ya, jadi hadis yang innamal amalu binniyat yang kemarin itu tidak bisa menjadi hadis mutawatir. Kenapa? Karena
hadis innamal a'malu binniyat itu ternyata hanya diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ya, sahabat Umar bin Khattab. Sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang meriwayatkan tentang hadis innamal a'malu binniyat. Ya, jadi di rawi a'lanya itu setelah dicek hadis itu hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Maka tidak bisa memenuhi kriteria hadis mutawatir. Karena hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekumpulan perawi dari mulai awal hingga akhir. Lah minimal itu dari rawi a'lanya. Nah, kalau sahabatnya itu sudah banyak, itu bisa menimbulkan berita yang pasti, yang yakin seperti itu, sehingga timbullah hadis itu menjadi hadis mutawatir. Akan tetapi pada hadis innamal a'malu binniyat itu tidak sampai pada derajat mutawatir. Dia hanya sampai pada derajat masyhur atau sampai mustafid, ya, mustafid atau masyhur. Masyhur dan mustafid itu memiliki kemiripan arti, ya. Jadi yang tersohor, yang sudah terkenal, viral seperti itu. Tetapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Ini sekalian menjawab pertanyaan yang kemarin. Akan tetapi hadis ini nanti kita akan temukan bahwa hadis ini nanti yang meriwayatkan ada beberapa sahabat, ya, ada berapa sahabat, nanti 7 atau 8 sahabat. Ini jadi hadis. Sumbernya atau terhimpun di mana sih hadis yang tadi kita baca? Ya, minimal ya di sini yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Buho, beliau mentakhrij ini bahwa hadis tentang Islam, iman, ihsan dan hari kiamat tadi itu muncul yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dalam kitab iman nomor 7. Kemudian hadis riwayat Turmudzi, ya, kitab iman nomor 2738. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud, ya, kitab sunnah bab qadar nomor 4695. Kemudian hadis riwayat Imam An-Nasai di dalam sunannya, di dalam kitab iman bab sifat Islam jilid ke-8 nomor 97. Nah, di sini tidak dikeluarkan tidak ada di dalam hadis, dalam redaksi yang kita bahas tadi itu tidak muncul di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Maka di sini hadisnya bagaimana? Status hadisnya adalah sahih karena muncul terhimpun di dalam kitab Sahih Muslim seperti itu, ya. Kemarin bagaimana cara kita mengetahui bahwa hadis itu sahih atau bukan? Nah, kita sebagai pemula cukup kita kemudian merujuk terhadap buku-buku yang sudah ada, ya, buku-buku yang sudah ada. Jika kita sudah menaik level, sudah sebagai analisis, sebagai analisa, silakan bisa dianalisa. Bagaimana cara menganalisanya? Perawi yang ada itu kita analisa bagaimana kualitasnya. Nah, kalau kualitasnya sikoh, kemudian tidak terputus, nah, maka hadisnya adalah hadis sahih. Seperti itu. Baik, itu adalah takhrij hadisnya. Kemudian rawi a'lanya masih sama, yaitu sahabat Umar bin Khattab, ya. Kemarin sudah saya bacakan tentang sahabat Umar bin Khattab. Silahkan untuk salah satu peserta untuk membacakan ulang saja, ya, karena kemarin sudah sehingga tidak usah dijelaskan. Untuk mengulang saja supaya semakin kuat ingatannya. Silahkan salah satu peserta untuk membacakan profil daripada sahabat Umar bin Khattab. Silahkan. Dengan siapa, di mana? Silahkan untuk membacakannya. Boleh saya baca, Ustaz? Dengan siapa, di mana? Ibu Rafniza di Depok. Silahkan Bu Rafniza di Depok. Umar bin Khattab. Ya. Pertama, sangat menentang Islam dan masuk Islam. Ya. Beliau Amirul Mukminin, Khalifah Rashidah kedua. Ya. Beliau duta orang Quraisy.
Masuk Islam tahun ke-6 kenabian. Ya. Ikut semua peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dibaiat menjadi khalifah di hari wafatnya Abu Bakar As-Siddiq tahun 13 Hijriah. Mungkin selama 10 tahun. Penaklukan Syam, Irak, Quds, Mesir, dan lain-lain. Mendirikan 12.000 mimbar. Wafat tahun ke-23 Hijriah. Ditusuk oleh orang Majusi Abu Lu'lu'ah. Baik. Jazakumullah Ibu Rafnizah telah membacakan itu ya, profil singkat tentang sahabat Umar. Nah, supaya melekat ya, supaya kita kenal sahabat Umar itu siapa, pernah memimpin menjadi seorang khalifah itu berapa tahun, supaya kita tahu apa jasa-jasanya dan seterusnya. Baik. Termasuk Umar bin Khattab ini termasuk juga mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau juga mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat juga mertua. Baik, urgensitas hadis, ya, kelayakan, ya, penilaian tentang kelayakan hadis ini untuk dimasukkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apa sih? Apakah layak hadis ini dimasukkan? Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang pakar ilmu hadis kenamaan yang berada di Mesir, beliau menyampaikan bahwa hadis ini adalah hadis yang agung karena mencakup seluruh urusan zahir dan urusan batin. Ya, tadi kan urusannya tentang masalah Islam itu lahir, kemudian tentang iman, ihsan itu kan urusan batin. Jadi hadis ini adalah urusan lahir, tentang urusan lahir dan urusan batin, urusan zahir dan urusan batin. Karena hadis ini mengandung seluruh pengetahuan di dalam sunnah hadis, ya. Tentang apa? Ya, tentang syariah. Tentang syariah tadi, ya, tentang syariah, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang agama. Hadis ini sebagai induknya hadis, sebagaimana Fatihah merupakan induknya Al-Qur'an, ya. Jadi hadis tentang Islam, iman dan ihsan dan hari kiamat ini merupakan ummul hadis, ya, induknya hadis. Sebagaimana Al-Fatihah merupakan induknya Al-Qur'an. Ya. Al-Quran itu kontennya itu jika diperas itu berada di dalam surah Al-Fatihah. Seperti itu. Ya, tentang ketuhanan, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kemudian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadis ini, ya, seluruh hadis yang ada itu jika diperas maka intinya adalah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, maka hadis ini merupakan induk daripada seluruh hadis. Nah, ini menurut Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Kemudian, hadis ini merupakan hadis mutawatir. Nah, hadisnya merupakan hadis mutawatir, maka sangat layak sekali untuk dimasukkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Karena bersumber dari 8 rawi a'la, ya, karena bersumber dari 8 sahabat. Ya, kalau yang tadi kita baca dari Umar bin Khattab juga bersumber dari Abu Hurairah, ya, seorang sahabat yang hafalan hadisnya sampai 5.374 hadis. Ya, penghafal hadis terbanyak. Ya. Itu juga, ya, hadis ini juga disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Kemudian sahabat Umar tadi yang kita baca hadisnya. Kemudian sahabat Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, ya, pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Kemudian Ibnu Abbas, ya, ponakan Rasulullah. Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, putranya sahabat Umar bin Khattab. Kemudian Abi Amir Al-Asy'ari, ya, dari komunitas, ya, Bani Asy'ari juga ada yang menyampaikan. Nah, Bani Asy'ari ini adalah cendekiawannya sahabat. Kemudian dari Jarir Al-Bajli. Nah, jadi ada 8 sahabat
yang menyampaikan hadis tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat ini, maka hadis ini bernilai kualitasnya adalah hadis bukan hanya sahih, tetapi juga sahih mutawatir. Jadi hadisnya sangat kuat sekali, sahih dan mutawatir. Tetapi hadis yang tentang niat kemarin itu hanya sebatas hadisnya hadis sahih, masyhur, belum sampai pada levelan hadis yang mutawatir. Baik, kita lanjutkan untuk membahas kosakata yang berada di hadis tadi ya. Ini kosakatanya lumayan panjang juga ini ya. Ada tiga slide ya. Baik, saya akan baca cepat ya. Bainama ya, baina ini adalah menunjukkan arti dzaraf zaman ya. Dzaraf itu artinya tempat, zaman itu masa. Jadi apa? Menunjukkan arti masa, ya, tempat ya. Kemudian ma-nya adalah ma tambahan. Ya, riwayat di dalam riwayat lain menggunakan bukan bainama tetapi baina. Bukan bainama tetapi baina. Dengan arti yang sama. Ya, bainama. Ya, suatu ketika kemudian tola'a itu artinya datang, bisa muncul ya. Ya, tola'al badru alaina. Nah, al badru apa? Bulan purnama, tola'a muncul. Merupakan kata yang berarti tiba-tiba. Tola'a tiba-tiba muncul ya. Tola'a tiba-tiba, tola'a muncul. Tola'a tadi muncul. Tiba-tiba. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Ini ada dua pemahaman. Yang pertama adalah dia meletakkannya di atas kedua pahanya ya. Jadi laki-laki ini dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Seperti orang sholat gitu ya. Kemudian pemahaman yang kedua sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i, dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah. Jadi malaikat Jibril ini ya, muridnya itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha kedua paha gurunya gitu ya. Seperti itu. Jadi duduk berhadapan, kemudian kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua paha gurunya kayak gitu. Nah, ini menandakan bahwa kesopanan ya, sopan. Jadi nanti pelajaran yang akan kita ambil nanti adalah etika seorang murid kepada seorang guru gitu. Etika murid kepada guru itu bagaimana. Nah, ini sampai-sampai kemudian kedua telapak tangannya itu diserahkan kepada gurunya. Kemudian tentu posisi ya tubuhnya ini dia membungkuk, nggak mungkin kemudian dia tegak kemudian kedua telapak tangannya bisa diserahkan. Nah, itu ada dua pemahaman ya. Dan dua-duanya boleh. Akan tetapi mana yang lebih layak mana? Yang lebih layak adalah pemahaman yang pertama, yaitu kedua telapak tangan seorang murid itu diletakkan di atas pahanya sendiri seperti itu yang lebih pantas seperti itu. Kemudian akhbirni anil Islam, beritahu tentang hakikat Islam dan amalan-amalannya secara syar'i ya. Secara syar'i. Begitu juga tentang iman dan ihsan. Ya, jadi akhbirni anil Islam di situ artinya adalah beritahu aku tentang hakikat Islam dan amalan-amalannya. Tidak hanya definisi Islam. Islam itu apa? Itu tidak. Akan tetapi juga amalan aktivitasnya. Makanya tadi Rasulullah menjawabnya ya bahwa mendirikan sholat, menunaikan zakat itu amalan-amalannya. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nah, di sini maksud terheran-herannya sahabat Umar atau para sahabat, ini ada dua pemahaman. Yang pertama, penyebabnya, kami terheran dari tingkahnya, tingkah laki-laki itu. Dia seakan seperti orang yang arif, orang yang paham, yang mengetahui detail masalah, namun kok bertanya. Kan
kita heran gitu ya. Heran sama orang itu. Dia udah paham kok masih tanya kan, kadang ada orang yang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, boleh nggak orang yang sudah paham bertanya? Ya nanti kita lihat ya seperti itu. Nah ternyata ada teman-teman kita, ya teman-teman sekelas kita yang belum paham dan mereka nggak mau nanya. Ya maka yang sudah paham itu boleh bertanya kepada gurunya, bertanya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain itu mendengarkan dan supaya bisa paham. Kemudian yang kedua, kami terheran sebab pertanyaannya menunjukkan dia tidak tahu akan hal-hal yang dia tanyakan. Namun, pembenarannya menunjukkan bahwa dia mengetahuinya. Ya, jadi, herannya, dia tanya itu kan berarti dia bodoh. Tapi kok dia membenarkan, itu kan berarti pinter. Kayak gitu. Nah itu, dua-dua ya. Kemudian, antuk minabillahi. Ya. Iman menurut bahasa adalah pembenaran. Ya. Dan kemantapan di dalam hati. Ya, keyakinan yang mantap di dalam hati, yakin. Yang tidak bisa digoyahkan lagi. Adapun secara terminologi adalah membenarkan adanya Allah, malaikat, dan seterusnya. Tadi yang disampaikan di dalam hadis. Fa akhbirni anis sa'ah, beritahu aku kapan masa datangnya kiamat. Ya, fa akhbirni anis sa'ah, tentang datangnya hari kiamat. Ya enggak ada yang tahu, makanya dijawab tadi. Yang bertanya tidak, yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang bertanya. Ammarotiha, dibaca fathah hamzahnya ya, ammaroh, ya itu merupakan jamak dari kata amaroh, ya dari kata amaroh, ya amarot itu jamak, amarot itu jamak dari amaroh, artinya adalah alamat atau tanda-tanda, alamat atau tanda-tanda. Jadi amarotiha adalah tanda-tanda atau alamat sebelum kiamat. Rob, kemudian antalidal amatu robbataha, robbah, ya robbat itu adalah majikan ya, majikan perempuan, ya majikan robbat. Antalidal amatu, jika amat melahirkan robbataha, majikan perempuan. Ha majikan laki-laki, kalau robbaha majikan laki-laki. Ya kalau robbaha majikan laki-laki. Nah, pemahamannya adalah satu, banyaknya budak perempuan yang digauli majikannya sehingga melahirkan anak yang merdeka dan menjadi majikan bagi ibunya yang merupakan budak ya. Jadi ada seorang budak digauli oleh majikan ya. Kemudian hamil, melahirkan, maka anak yang dilahirkan oleh budak ini enggak menjadi budak karena yang menggauli ini adalah orang yang merdeka, maka anaknya menjadi merdeka gitu ya. Anaknya merdeka, ibunya tetap budak gitu. Itu ya. Maka ini pemahaman yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang kedua adalah simbol akan banyaknya anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Ya. Jadi tidak tidak secara nyata bahwa budak ini melahirkan majikan, tidak, akan tetapi ini merupakan simbolis bahwa banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Loh, kok anak yang durhaka kepada orang tua diibaratkan seperti budak melahirkan majikan? Bagaimana korelasinya seperti itu? Nah, seperti budak anak yang durhaka kepada orang tuanya sampai-sampai orang tua itu takut kepada anaknya. Nah, ini di zaman sekarang kan seperti itu. Anaknya minta sesuatu, kalau enggak diancam mau dibunuh. Sehingga orang tuanya ini takut gitu kan. Nah, itu sama seperti takutnya budak kepada majikan, seperti itu. Seperti takutnya orang tua kepada budak kepada majikan. Nah itu. Jadi banyaknya anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya sampai-sampai orang itu takut kepada anaknya. Nah itu. Kemudian yang ketiga,
simbol akan rusaknya zaman dan kondisi dunia yang terbalik. Ya, tidak hanya di urusan keluarga saja, tidak hanya di urusan anak dengan orang tua saja, akan tetapi segala urusan itu sudah terbalik. Urusannya sudah terbalik. Siapa yang mengurus ini, siapa yang mengurus itu sudah terbalik ya. Makanya betul adanya sinetron dunia terbalik ya. Itu sudah terbaca itu di dunia perfilman saja sudah terbaca seperti itu ya. Iya. Kemudian ke kosakata berikutnya al-khufah itu merupakan jama dari kata hafin ya. Hafin adalah orang yang tidak memakai alas kaki, nyeker gitu ya. Kemudian al-urah adalah jama dari kata arin. Ya, al-arin. Orang yang tidak mengenakan pakaian. Kemudian al-alah adalah jama dari ail. Wa wajadaka ailang fa'ah itu ya di dalam di dalam Al-Qur'annya ya, wa wajadaka ailan. Ail adalah fakir. Kemudian ri'a as-sah, ri'a itu adalah jama dari kata ra'in, penggembala ya atau penjaga. Asya itu adalah jama dari kata syatun. Kalau syatun itu satu, kambing-kambing betina. Kalau sya itu adalah beberapa kambing betina. Ya. Yatatawaluna fil bunyan, yatatawalun ya dari kata tolak. Tolak itu artinya tinggi ya. Jadi saling membangun tinggi ya, mendirikan bangunan menjulang dengan sombong tapi dengan niatan sombong dan riya. Seperti itu. Nah, itu kita lihat saja di zaman kita ya. Banyak orang banyak yang membangun bangunan-bangunan tinggi ya. Ini nanti kita lihat pembahasannya di fikihnya di bawah nanti. Apakah betul-betul penggembala kambing gitu ya yang membangun bangunan-bangunan tinggi ini gitu? Ada yang memahami secara tekstual, ada seperti itu, bahwa masyarakat Arab yang berprofesi sebagai penggembala kambing saat itu sekarang bangunannya bangunan tinggi seperti di Saudi ya, seperti di Abu Dhabi, Emirat itu kan sekarang bangunannya sudah Abu Dhabi ya, Abu Dhabi di Emirat itu sudah bangunannya sudah tinggi-tinggi. Dulunya apa profesi mereka? Yaitu tadi penggembala kambing. Seperti itu. Ada juga yang tidak tekstual ya, kontekstual. Sekarang ini banyak orang-orang yang kemudian mengemis ya, nyarinya bukan dengan cara kerja, akan tetapi bangunan di rumah, bangunan di kampungnya ternyata sudah itu malian menunggu masa lama ya. Lebih itu diam, saya diam kata Umar. Malian itu dari kata malayan itu artinya penuh. Kalau penuh itu kan nggak mungkin ngisinya itu cepat gitu kan, pasti lama. Menunggu masa lama. Saya tidak berjumpa Nabi 3 malam lalu baru berjumpa kembali. Setelah peristiwa itu ya, jadi tadi sahabat Umar kemudian melanjutkan atadri manisail, Rasulullah bertanya seperti itu. Kamu tahu nggak yang bertanya atadri man atakum ya, kamu tahu nggak siapa yang tadi mendatangi kalian itu? Itu nggak satu peristiwa dengan pertanyaan-pertanyaan di atas gitu. Hanya kan diceritakan dalam satu frame gitu oleh sahabat Umar bin Khattab. Ternyata itu menunggunya itu setelah peristiwa itu ditanya oleh Rasulullah itu 3 malam baru ditanya. Kamu tahu nggak itu laki-laki kemarin itu yang datang di tengah-tengah majelis kita itu, tahu nggak siapa? Itu 3 malam itu. 3 malam baru ditanya ya. Iya baru ditanya. Tapi kan kalau kita nggak belajar kan taunya satu frame itu satu majelis gitu. Baik. Ada waktu itu. Kita bahas fikih hadisnya ya. Kita bahas. Ini merupakan bagian terakhir. Semoga ini sudah lewat ini ya. Semoga bisa tersampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa sih fikih ya? Fikih, pemahaman ya. Fikih itu secara bahasa al-fahmu. Pemahaman apa yang bisa kita ambil? Poin-poin apa yang kita bisa ambil dari hadis tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat tadi? Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan baik. Ya, merupakan akhlak ya, dianjurkan untuk menggunakan pakaian
bersih, harum ketika masuk ke majelis, ke masjid, ke majelis ilmu, ya, serta menghormati ilmu dan ulama. Ya. Menghormati terhadap ilmu itu sendiri dan menghormati orang yang memiliki ilmu sendiri gitu. Maka Rasulullah itu berdiri ketika ada orang yang datang yang memberi. Jadi kalau ada orang membawa mushaf, kita berdiri gitu. Kita menghormati terhadap apa? Terhadap ilmunya itu yang berada di mushaf. Seperti itu. Nah, maka kita jangan kemudian meletakkan buku kita, apalagi mushaf kita, Quran kita berada di bawah seperti itu ya. Apalagi sejajar dengan kaki kita. Itu kita nggak sopan, namanya nggak punya etika, nggak punya sopan. Ya, jadi kita dituntut untuk berpenampilan baik ketika berada di majelis ataupun berada di masjid. Ya. Dan kita dituntut untuk menghormati terhadap ilmu dan yang memiliki ilmu, ulamanya itu. Kemudian yang kedua, apa itu Islam? Ya, Islam tadi ya. Islam secara bahasa adalah tunduk pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa. Secara istilah adalah tadi ya, rukun Islam itu tadi yang 5. Islam terdiri dari 5 pilar tadi, rukun tadi. Kemudian apa itu iman? Iman secara bahasa adalah membenarkan, at-tasdiq, membenarkan. Ya, secara bahasa. Jadi benarkan apapun secara bahasa itu adalah iman. Ada satu peristiwa, si fulan jatuh, kita benerin, ya, ya betul si fulan itu, saya dapat kabar dia jatuh. Nah, kita beriman secara bahasa. Adapun secara istilah itu adalah membenarkan secara yakin akan wujudnya Allah, Sang Pencipta yang tunggal dan tiada sekutu baginya. Ya. Menghadirkan di dalam hati bahwa tiada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah pencipta kita. Ya. Yang memberikan kita sakit, yang menyembuhkan kita, yang memberikan kita waktu saat ini untuk belajar, ya, memberikan kita faham, gak faham di hari ini, Allah Subhanahu wa taala. Tiada sekutu baginya, serta membenarkan kitab-kitab Allah, membenarkan seluruh kitab-kitab yang ada. Ya, tidak membenarkan satu kitab kemudian mengingkari kitab yang lain, membenarkan Taurat, mengingkari Injil, membenarkan Quran, mengingkari Injil, nggak bisa. Membenarkan semuanya, semua kitab-kitab yang pernah ada itu diimani, bahwa betul ada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian mengimani seluruh para utusan Allah, tidak memilah-memilih, mengimani Nabi Isa, tidak mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa, tidak mengimani Nabi Muhammad, mengimani Nabi Muhammad, tidak mengimani Nabi Isa, nggak bisa. Seluruhnya harus diimani. Dan percaya bahwa segala hal yang berlaku adalah takdir, ya, ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mengimani 6 rukun ini, maka dia beruntung. Sebaliknya, bagi yang mengingkari terhadap rukun iman ini, maka dia akan tersesat dan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi." Dan barang siapa yang mengingkari terhadap Allah dan malaikat-malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan rusul-rusulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat dolalan dengan kesesatan ba'idan yang amat sangat jauh. Ya, wal iyadu billah, semoga kita tidak tersesat. Kita mengimani segala rukun iman yang 6 ini, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, Islam dan iman. Ya, Islam dan iman. Islam dan iman jika didampingkan, ya. Jadi saya beriman dan saya orang yang beriman dan saya adalah orang Islam, ya gitu. Jadi Islam dan iman jika didampingkan, ya, memiliki arti yang berbeda. Ya. Islam adalah amaliyah lahir, kalau iman adalah amaliyah batin. Maka iman itu berhubungan dengan hati, Islam adalah berhubungan dengan anggota tubuh, sholat, seperti itu ya. Puasa, haji, itu tentang Islam.
tadi zakat gitu ya. Nah, iman tentang masalah-masalah batin yang gaib, malaikat, hari kiamat, kebangkitan seperti itu. Itu jika dibarengkan ya, dibarengkan. Tapi jika disebutkan terpisah tadi ya, Islam, iman. Tetapi jika disebutkan satu saja Islam, ya, saya adalah orang Muslim, ya berarti bareng. Saya orang Muslim dan orang mukmin. Saya orang mukmin, ya. Saya orang mukmin dan orang Muslim. Jadi kalau hanya menyebutkan satu, maka dua-duanya include dua-duanya. Ya. Kalau menyebutkan Islam, iman masuk. Tetapi kalau disebutkan terpisah, maka memiliki arti yang berbeda. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan adalah ikhlas dan bertanggung jawab. Ya. Ikhlas kemarin sudah ya pada hadis innamal a'malu binniyat itu. Jadi segalanya tidak ada keniatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, itu artinya tanggung jawab. Ya, jadi kita misal sholat berarti sesuai dengan syarat rukunnya, itu namanya tanggung jawab, bukan serampangan. Ikhlas sih sudah ikhlas, kemarin saya sudah gambarin kan, ada orang mau bikin kemarin rendang gitu ya, udah saya ikhlas deh saya bikinin, tapi nggak dikasih santan, gitu kan, itu nggak sesuai ketentuan, nggak tanggung jawab namanya. Ya. Itu belum sampai pada tarafan ikhlas, belum pada tarafan ihsan ya. Ihsan itu adalah ikhlas dan bertanggung jawab. Artinya ikhlas beribadah hanya karena Allah dan bertanggung jawab melakukannya sesuai cara dan aturan yang ditentukan, sehingga seakan melihat Allah ya, sehingga apa yang dilakukan itu sudah sesuai ketentuan gitu, sudah sesuai ketentuannya, sehingga apa yang dilakukan oleh seorang hamba itu mereka sudah merasa terkontrol, semuanya terkontrol. Ini sudah semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi nih. Ya sudah, saya sudah merasa terkontrol sehingga syarat-syarat itu dipenuhi dari A sampai Z. Rukun-rukunnya dijalankan seperti itu. Atau tidak terkontrol, nggak merasa diawasi, sudah sembarangan aja acak-acakan. Saya nggak bawa ini kan nggak ada yang tahu kan kayak gitu. Baik. Kemudian pemahaman yang bisa kita ambil adalah kiamat dan alamatnya ya, kiamat. Bahwa waktu kiamat tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu hari kiamat itu kapan. Adapun ciri-cirinya ya adalah diantaranya satu, rusaknya zaman ya, banyak anak yang durhaka sehingga banyak memperlakukan seperti orang tuanya itu diperlakukan seperti budak. Kemudian yang kedua, dunia terbalik, yang bodoh menjadi panutan. Kemudian banyak orang memiliki harta. Nah, itu juga sudah tanda-tandanya. 4, manusia berlebihan dalam segala urusan. Tidak bisa memilah antara kebutuhan dan kepentingan. Yang ditumpuk itu lebih banyak bukan kebutuhan. Nah, itu sudah tanda-tanda. Kemudian pemahaman yang bisa diambil, bertanya tentang ilmu ya. Hendaknya seorang murid itu bertanya tentang ilmu. Kalau belum tahu tanya, jika masih bingung tanyakan. Ya, seorang muslim hendaknya bertanya perihal ilmu yang bermanfaat baginya ya. Jadi kalau harta saja manusia itu meminta, lalu mengapa tentang ilmu kok nggak mau meminta? Bertanya. Nah, meminta kan bahasa Arabnya soal, meminta seperti itu. Soal. Kalau kita kan soal itu artinya soal, pertanyaan kayak gitu ya. Seperti itu. Maka tentang perihal ilmu bertanya kalau kita nggak tahu. Kemudian metode pendidikan. Salah satu metode ya, ada buku khusus yang ditulis oleh Syekh Abu Fattah Abu Hudah, namanya adalah Ar-Rasul Al-Mu'alim wa Salibuhu fit Ta'lim. Itu kurang lebih ada 40 metode
pendidikan Rasulullah diantaranya adalah thoriqatul as-su'al ya, tanya jawab. Maka seorang guru diantaranya di antara metodenya adalah bertanya. Kalian tahu nggak Islam itu apa gitu? Padahal belum dijelasin, tetapi langsung aja. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sabar. Ada yang tahu nggak sabar itu apa? Nah, gitu. Itu salah satu metodenya seperti itu. Itu untuk apa? Di antaranya adalah supaya peserta didik murid-murid ini dia akan lebih siap, ya, mempersiapkan diri dan lebih fokus. Kan kalau langsung metode ceramah gitu ya, kayak yang saya sampaikan ini kan, ada yang ngobrol sendiri, ada yang ngantuk, ada yang tidur kayak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dengan kode pertanyaan itu kan langsung intibah ya, intibahul akal ya, kemudian akalnya akan terbangun, langsung siap-siap, ada pertanyaan, langsung nyari jawaban, masing-masing cari jawaban seperti itu. Padahal nanti juga mau disampaikan, ya, jawaban itu akan disampaikan juga, kan, tetapi supaya mempersiapkan para murid, ya, murid itu supaya mereka siap dan siap untuk fokus juga seperti itu. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu yang disebut dengan ikhlas itu? Nah, kayak gitu. Jadi jawab seperti itu. Nah, itu kira-kira ya. Jadi yang bisa kita petik daripada hadis tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat. Saya senang dengan bahwa salah satu tadi ya, hari kiamat, jadi dimasukkan. Biasanya hanya 3, iman, Islam, ihsan ya. Tetapi karena ada sebagian ulama yang membuat buku khusus tentang pembahasan hari kiamat, maka kita sampaikan juga, yaitu tentang hari kiamat ini adalah bagian tersendiri, bukan bagian menyatu kepada 3 pilar di atas, akan tetapi tentang asroh atau tanda-tanda hari kiamat ini adalah materi disiplin ilmu tersendiri. Akan tetapi Bapak Ibu dan para peserta semuanya harus juga bisa memilah dan memilih mana yang kemudian para pengkaji yang menyajikan data-data yang ilmiah atau hanya sebatas cocok logi saja ya, tentang pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat ini. Baik, kiranya cukup dan sedikit menjawab tentang kemarin, tentang pertanyaan kemarin kayaknya, Tanam ya. Kalau bisa pertanyaannya nggak usah ditulis ya, langsung saja supaya ini. Ya, kemarin pertanyaannya adalah, ya tadi nggak bisa jadi mutawatir, sudah saya jawab ya. Kemudian niat di wasilah ya, wasilah. Contoh misal kita wudhu, niatnya lupa. Ya, niatnya lupa. Kalau kita nggak ada suara ini, terputus. Suaranya hilang, Ustadz. Halo, Ustadz Samsudin. Ustadz Samsudin, suaranya hilang. ya, mohon maaf, kuotanya menuju habis. Baik ya, jadi tadi apa tadi yang saya mau jawab, kemana tadi? Tentang Ya, niat, Ustaz. tentang niat. Kalau misal katakan mengikuti mazhab Abu Hanifah, ya sudah, lanjutkan saja, nah, gitu ya, lanjutkan saja dan berpahala kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tetapi kalau menurut mazhabnya Imam Imam Syafi'i dan yang lainnya, Imam Malik, itu tidak sah, ya, tidak sah. Maka wudhunya harus diulang. Karena sepakat seluruh mazhab, seluruh ulama mazhab manapun sepakat bahwa tempatnya, waktunya niat itu di awal. Waktunya niat itu di awal, nggak bisa di tengah. Seperti itu ya. Jadi waktunya itu sepakat semuanya berada di awal, nggak bisa di tengah. Baik, kemudian
tentang ada yang mengatakan bid'ah, ya ada sebagian ya teman-teman kita yang mengatakan bid'ah. Kenapa? Karena tidak berlandaskan dengan argumen yang sama itu aja gitu, karena nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Jadi karena nggak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kenapa kita lakukan? Nah itu argumen mereka seperti itu, sehingga menghukumi orang yang melafalkan niat itu dihukumi bid'ah seperti itu. Baik, silahkan jika ada pertanyaan langsung ya. Saya batasi 3 saja karena kemungkinan kuotanya nggak nyampe. Saya mau tanya Ustadz. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Bu Eli di Jakarta. Ustadz tadi Baik, itu Bu Eli. Nabi Muhammad dengan Umar itu ininya apa Ustadz? Mertua apa tadi? Putus-putus. Iya. Iya betul. Jadi Hafsah itu putranya Umar itu dinikahi oleh Rasulullah SAW ya. Jadi mertua ya. Mertua betul. Jadi sahabat Umar ini mertuanya Rasulullah. Dua lagi Ustadz. Etimologi apa sih Ustadz? Assalamualaikum Ustadz. Ya, hilang lagi. Habis matanya. Hilang lagi. Tadi isi mungkin. Mudah-mudahan. Malas. Halo Ustaz Samsudin. Silahkan. Screenshotnya dibuang aja, saya tanam dulu. Screenshotnya. Iya, kayaknya berat di saya. Baik, silahkan Ibu Eli, pertanyaannya. Etimologi sama terminologi apa Ustadz? Etimologi itu bahasa, terminologi adalah istilah. Oke. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum, saya boleh bertanya Ustaz? Silahkan, dengan siapa, di mana? Bu Rafniza di Depok. Oh, Bu Rafniza, silahkan Bu Rafniza. Pertanyaannya gini Ustaz, sering di setiap hadis itu disebutkan nomor sekian sampai ribuan itu Ustaz. Iya, betul. Nah, itu saya tuh tidak paham cara melihatnya dari kitab mana. Ini Betul. Saya kan ada yang saya baca ini Sarah Riyadus Sholihin. Oh, betul. Terus Imam Nawawi, Sarah Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Ini kan tidak disebutkan ada nomor sekian ribu gitu. Jadi setiap kali kalau Ustadz menyebutkan itu ribuan gimana? Ada satu lagi, maaf saya ada ini ringkasan Sahih Muslim dan ringkasan Sahih Bukhari itu terpisah. Iya. Itu pun tidak ada nomor-nomor sekian. Mohon penjelasan. Iya, baik. Iya, baik. Jadi nomor-nomor hadis itu ada di buku-buku hadis yang sudah dinomorin ya. Yang sudah dinomorin itu ada, dan yang dipakai oleh penulis. Misal di sini Dr. Mustafa di Al-Bugha, beliau kemudian memakai cetakan mana gitu. Jadi kita harus paham. Jadi si penulis ini pakai cetakan mana? Jangan sampai cetakan yang kita pegang itu beda dengan yang dimaksud oleh penulis. Misal contoh, ada cetakan misal Toha Putra, ya. Kemudian ada lagi misal cetakan Gramedia, ada cetakan lagi misal Darul Manar gitu. Cetakannya macam-macam tuh. Nah, itu bisa jadi dalam penomoran itu berbeda. Karena apa? Karena penyuntingnya, pentahkiknya ya, itu juga berbeda seperti itu. Itu bisa terjadi. Jadi kita harus paham dulu. Ini penulis ini pakai referensi buku mana kayak gitu. Oh, dia pakai referensi buku misal cetakan Darul Manar. Nah, maka yang kita pegang itu kita harus cari sama kitab cetakan Darul Manar seperti itu. Nah, nanti misal dia menyebutkan hadis riwayat Bukhari nomor sekian, cari ada penomorannya di hadis itu. Nomor sekian nanti dibuka hadisnya hadis itu, seperti itu, Bu. Seperti itu. Nah, kalau yang Ibu pegang itu ada nomornya enggak?
Di apa namanya buku ringkasan hadisnya itu ada nomornya nggak? Ibu Rafniza, ada nomornya nggak di sampingnya itu? Ini yang Sarah Riyadus Shalihin ya. Ya, salah Riyadus Shalihin ada nggak nomor-nomornya itu? Nomor hadis 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, sebentar saya buka yang besar. Karena di Riyadus Shalihin itu macam-macam. Ada yang penomorannya per bab. Jadi pada satu bab itu nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu. Nanti bab baru lagi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nanti ada lagi yang menulis dengan nomor urut. Jadi dari hadis 1 sampai terakhir itu ada berapa ratus hadis kayak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi nomor hadisnya. Ibu Rafniza ada nomornya? Ini nomornya sebentar. Ini yang nomor 1 ya, hadis tentang yang kemarin kita bahas. Ya. Nah, Coba ya. Ibu buka lagi. Dibuka akhir dah, dibuka akhir. Sebentar. Dibuka akhir ada nggak nomor lagi? Nomor berapa tuh? Jadi setiap ini dia kan bahasnya per bab ya Ustaz ya. Per Ya, bab, betul. Terus ini ada nomor 1, nomor 2 urut gitu sampai nanti. Terus kalau bab baru? Sebentar. Saya lihat ini. Bab 277. Nah, ini mengenai bab berikutnya nyambung Ustaz. Oh iya, betul. Nah, Betul Ibu. Baik, saya jelasin. Ya, betul. Baik, saya jelaskan. Kalau Riyadus Shalihin memang ada model yang seperti itu tadi saya sampaikan. Jadi ada model yang per bab nomornya itu 1, 2, 3, 4, 5. Misal hadisnya 25 ya 25. Nanti datang bab baru 1, 2, 3 lagi dari 1 lagi. Itu ada model yang seperti itu model lama. Kemudian maaf urut ya. Jadi bab 1 terakhir sampai nomor 14. Terus bab kedua nomor 15 gitu mulainya. Jadi bukan itu nomor, bab nomor itu lagi. Yang Ibu bab keduanya nomor 15. Iya. Maaf. Bab kedua maksudnya nomornya lanjutan enggak? Lanjutan. Nomor Jadi nomor terakhir di bab 1 nomor 13, di bab 2 dia mulai dari nomor 14 gitu. Jadi diurutkan nomornya, tapi bab baru melanjutkan nomornya. Bab baru melanjutkan nomor. Baik. Gitu. Iya, betul. Itu sudah mengikuti model kekinian. Jadi mereka hadis-hadisnya dikasih nomor sampai akhir urut. Jadi 1 sampai terakhir itu nanti ada berapa hadis Riyadus Shalihin tuh yang dipegang oleh Ibu seperti itu. Iya. Iya, ada 5 jilid Ustaz. Ya, itu kan 5 jilid. Nah, ini. Jadi kurang lebih itu di dalam ya. Ada kurang lebih. Mungkin bisa penghitungannya salah, bisa salah. Riyadus Shalihin itu kurang lebih ada 1897 hadis. Tuh. Seperti itu, Bu. Jadi ada yang dinomerin, saya jelaskan di dalam Riyadus Shalihin ya. Ini prakteknya di Riyadus Shalihin. Ada yang dinomerin di dalam tiap babnya itu adalah nomor 1. Jadi tiap bab datang bab baru nanti 1 lagi. Bab baru 1 lagi gitu. Ada lagi yang dinomerin urut. Jadi hadisnya dari awal sampai akhir nanti akan terlacak. Jadi hadis pertama nomor 1, hadis kedua 2, terus sampai terakhir. Nah, kurang lebih ada 1897 hadis itu Ibu. Nah, kayak gitu ya. Jadi maka kita harus tahu dulu apa yang buku apa yang dicetakan mana yang dipakai oleh penulis, sehingga kita ketika kepengin membuka sama seperti yang dijelaskan oleh penulis itu akan ketemu. Misal hadis Bukhari
nomor 700 sekian. Nah, kita buka nomor 700 sekian, nomor hadisnya, kita buka sama. Kita buka hadisnya sama. Kenapa? Karena cetakannya sama. Cetakan yang kita pegang itu adalah sama seperti cetakan yang kemudian dimaksud oleh si penulis dalam sebuah buku. Seperti itu, Ibu. Ya, insya Allah. Jadi ini mohon maaf, ada pengaruh ini enggak Ustaz jadi enggak perlu kita ini ya nomor sekian kalau memang kita bisa temukan di bab apa gitu, jadi enggak masalah dengan nomor-nomor itu Ustaz ya. Enggak masalah, nomor-nomor itu enggak masalah. Yang penting tulisannya sampai. Kan mohon maaf kan kalau Ustaz biasanya ketika menjelaskan ya, kita coba aja Ustaz Adi Hidayat ya. Kalau menjelaskan hadis nomor sekian ini kok nomornya di mana? Saya bingung cari kitabnya gitu. Udah gambaran simpelnya gini aja deh. Kayak misal Ustadz Adi Hidayat bahas tentang Quran gitu kan. Quran sebelah kiri kayak gitu, halaman sekian. Itu kan kita harus sama. Quran yang kita pegang itu harus sama seperti cetakan Quran yang dipegang oleh Ustadz Adi Hidayat dengan model yang sama. Kayak gitu. Nggak bisa. Ustadz Adi Hidayat kalau yang standar kayak gitu kan yang 15 baris. Nah, Ustadz Adi Hidayat sedang ngomong yang 15 baris, kita pegang Quran yang 18 baris, ya nggak bakal ketemu. Kayak gitu, Bu. Jadi harus sama, modelnya sama. Baru nanti kita akan temukan. Seperti itu. Itu contoh simpelnya. Nah, prinsip tidak perlu inilah kita dengan nomor-nomor itu gitu. Nomor itu nggak terlalu penting ya. Nomor itu hanya sebatas membantu sedikit seperti itu. Akan tetapi kalau emang punya kelebihan lagi itu dengan cara yang kemarin saya bilang tahrij itu. Dengan cara tahrij ya. Misal kita cari searching dengan kata yang kita punya gitu. Misal mal ihsan kayak gitu. Akhbirni anil ihsan. Kita tulis akhbirni anil ihsan. Klik kita cari, kemudian muncul hadis dengan teks yang sama. Walaupun nomornya katanya Bukhari nomornya sekian, kok ini enggak sekian. Mungkin cetakannya berbeda seperti itu. Baik. Terima kasih, Ustaz. Yo, baik, sama-sama. Baik, kiranya pertanyaannya cukup ya. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin nyambung ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan dari Ibu Sri Laksmi, kemudian Ibu Nina. Ya, ini lumayan ya. Nanti kita lanjutkan deh. Kayaknya cukup Ustaz Anam. Saya kembalikan. Nggak fair ya pertanyaannya. Insya Allah. Ini waktunya nggak selesai-selesai ini. Baik. Terima kasih Ustaz Samsudin atas ilmunya. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Tadi sudah saya kopas ke WA beliau. Nanti mungkin bisa buat PR beliau. Bapak Ibu terima kasih atas partisipasinya sudah menyimak dan bertanya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, mari kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kalau materinya seru, waktunya sebentar aja terasa ya. Izin live ya Ustaz. Ya. Yang belum absen. Bu Evi Ustaz belum. Ya, siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rafniza sudah Ustaz. Ibu Rafniza. Ibu Rafniza, bentar.
Siti Julaiha juga hadir. Udah Bu Alhamdulillah. Nafisa sudah. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Siti Julaiha ya Ustaz. ya Ibu Siti Julaiha sudah. Terima kasih Ustaz ya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wibisono absen terus Ustaz. Iya, dah sibuk ya. Kalau istilahnya Ustaz, siapa yang belum absen? Berarti siapa yang belum tidak masuk ya? Ini kan absen terus, gitu. tidak masuk terus. Harusnya present. Oh, siapa yang belum present ya? Iya. Tun. Matur nuwun, mau izin Ustaz pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.